meskipun begitu, Rehan tetap melangkahkan kakinya tanpa memperdulikan kakinya yang sakit. Yang ada di dalam hati dan pikirannya, dia harus sampai di garis finish yang semakin dekat. Sementara peserta yang masih tersisa harus gagal dalam rintangan tersebut, termasuk Sigit dan istrinya yang sejak tadi mentertawakan Rehan dan Anita. Kini tinggallah Rehan seorang diri berlari sekuat tenaganya ke arah garis finish. Tetapi jika Rehan dan Anita terjatuh, itu artinya mereka pun gagal. Anita yang sejak tadi menangis karena merasa kasihan pada Rehan yang berjuang menggendongnya hingga sejauh itu melihat ke arah ibu Rehan. Dari kejauhan Anita dapat melihat ibu Rehan dan semua penonton memberi semangat kepada mereka. Anita pun tersenyum, lalu dia memejamkan matanya. Saat itu Anita teringat saat pertama kali dia dan Rehan bertemu, yaitu ketika Rehan dan kedua orang tuanya melamarnya. Anita teringat semua waktu dan kenangan yang selama ini dia lewati bersama Rehan. Anita pun teringat dengan rumah Rehan yang sudah tua. Saat itu, Anita melantunkan doa dalam hati agar dia dan Rehan berhasil melewati rintangan itu dan memenangkan lomba tersebut. Anita yang sedang memejamkan mata sambil terus berdoa, tiba-tiba merasa terkejut ketika semua penonton bersorak padanya. Anita kemudian membuka matanya dan melihat ke sekeliling. Ternyata Rehan dan Anita telah berhasil melewati garis finish. Anita semakin memeluk Rehan dengan sangat erat. "Kita berhasil, Mas," kata Anita pada Rehan yang saat itu begitu bahagia. Rehan terus berlari sambil terus menggendong Anita hingga jauh dari garis finish. Tidak lama kemudian Rehan pun berhenti dan menurunkan Anita. Setelah itu Rehan merebahkan dirinya di atas tanah yang sedikit berlumpur. Anita menatap wajah suaminya yang penuh dengan keringat. Tidak hanya keringat, lumpur dan debu menempel pada wajah, rambut, dan seluruh tubuh suaminya itu. Anita menangis lalu memeluk suaminya penuh haru. Rehan yang tersenyum bahagia pun memeluk Anita. "Akhirnya kita menang, sayang," kata Rehan sambil membelai rambut Anita yang berbaring di atasnya. Semua orang yang menyaksikan hal itu pun ikut menangis karena terharu, bukan karena Rehan dan Anita memenangkan lomba itu, melainkan karena perjuangan Rehan dan Anita dan besarnya kasih sayang di antara keduanya. Ibu Rehan yang sejak tadi memberi semangat kepada anaknya itu berlari menghampiri mereka dan ikut memeluk anaknya sambil menangis. Di saat ketiga orang itu saling berpelukan, beberapa panitia menghampiri mereka dan mengajak mereka untuk menerima hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia. Saat panitia memberikan hadiah itu kepada Rehan, Rehan menatap ibunya dan juga Anita, lalu berkata kepada panitia itu, "Hadiah ini aku persembahkan untuk emakku dan juga istriku. Merekalah yang membuat aku begitu bersemangat mengikuti lomba ini. Meski banyak yang meremehkan kami dan bahkan mentertawakan kami, tidak membuat aku patah semangat, tetapi justru sebaliknya. Aku semakin bersemangat untuk membuktikan kepada mereka bahwa kami bisa." Ibu Rehan dan Anita semakin terharu mendengar perkataan Rehan, terutama Anita. Dia memeluk Rehan sambil menangis terseduh-seduh. Rehan melanjutkan perkataannya,
Meski tubuh istriku sangat besar, tidak seperti tubuh wanita lain yang ada di sini, tetapi kekuatan cinta kami membuat aku yakin aku mampu menopang seberat apapun tubuh istriku, kata Rehan menggenggam tangan Anita. Panitia mendekatkan mic pada Rehan ketika Rehan berbicara, tentu saja membuat apa yang dikatakan Rehan didengar oleh semua orang. Sigit dan istrinya yang begitu sombong akhirnya sadar dan menyesal atas apa yang telah mereka katakan selama ini kepada Rehan dan juga Anita. Setelah panitia menyerahkan hadiah kepada mereka, panitia mengajak Rehan, Anita dan ibu Rehan untuk berfoto bersama dan semua orang bertepuk tangan kepada mereka. Setelah berfoto bersama, semua warga berlari mendekati Rehan, Anita, dan ibunya untuk memberikan selamat. Rehan, Anita, dan juga ibunya tampak begitu bahagia. Tidak lama kemudian Rehan mengajak ibunya dan juga istrinya kembali ke rumah. Namun saat mereka berjalan, tiba-tiba Sigit dan istrinya menghalangi jalan mereka. "Ada apa, Sigit?" kata Rehan. Sigit kemudian mengulurkan tangannya sambil tersenyum. "Selamat atas kemenanganmu, Rehan. Aku tidak menyangka kamu bisa memenangkan lomba ini. Aku juga minta maaf karena selama ini aku telah meremehkanmu. Selain itu, aku juga sering..." Perkataan Sigit belum selesai, Rehan berkata, "Terima kasih Sigit, itu juga berkat kerjasama istriku dan juga doa amakku. Masalah itu tidak usah kamu pikirkan, hal itu sudah aku maafkan sejak dulu." Sigit kembali tersenyum sambil melepaskan tangan mereka. "Sekali lagi terima kasih Rehan." Rehan mengangguk dan tersenyum. Setelah mengatakan hal itu, istri Sigit pun bersalaman kepada Rehan, Anita, dan juga ibu Rehan, lalu mengucapkan selamat dan juga meminta maaf sama seperti yang dikatakan oleh Sigit. Setibanya mereka di rumah, Anita dan Rehan membersihkan tubuh mereka. Rehan dan Anita mandi bersama. Anita membantu Rehan membersihkan tubuhnya yang sangat kotor. Sesekali Rehan menggoda Anita dengan menciumnya. "Jangan, Mas," kata Anita sambil sesekali menghindari ciuman Rehan. Rehan berkata, "Memangnya kenapa?" Anita tertunduk. "Pokoknya jangan." Sepertinya Rehan mengerti maksud perkataan Anita. Rehan kemudian mengambil sabun dan kini dia yang membantu Anita membersihkan badannya. Rehan menggosok tubuh Anita menggunakan sabun dengan sangat lembut, membuat Anita merasa geli. Melihat Anita seperti itu, Rehan bukannya berhenti, tetapi malah menciumi tubuh Anita. "Mas," kata Anita. Rehan sangat tidak memperdulikan perkataan Anita. Rehan justru memeluk Anita dan mencium bibirnya. Mau tidak mau, Anita pun menyambut ciuman Rehan dengan sangat lembut. Dan saat itu, mereka seakan lupa rasa lelah mereka. Rehan dan Anita memadu kasih di dalam kamar mandi. Setelah itu mereka kembali mandi bersama. Di saat Anita menggosok sabun pada kaki Rehan, tanpa sengaja Rehan meringis kesakitan. Anita pun bertanya, "Ada apa, Mas?" Rehan pun melihat kakinya yang tadi terkena batu. "Sepertinya tadi aku menginjak batu yang sedikit tajam." Anita melihat kaki Rehan dan nampak kaget. "Sayang, kakimu terdapat luka yang cukup parah." Rehan tersenyum sambil menatap Anita. "Tidak apa-apa sayang, itu hanya terluka sedikit. Sebentar lagi juga akan sembuh. Lagi pula, aku tidak merasakan apapun. Yang penting, kita sudah memenangkan lomba itu, iya kan?"
Anita kemudian memeluk suaminya sambil menangis. Rehan pun memeluk Anita dan membelai rambut Anita. Setelah mandi dan memakai baju, Anita kemudian mengobati luka telapak kaki Rehan yang sakit. Anita mengobati luka kaki suaminya itu sambil menangis. Ibu Rehan terlihat heran. "Ada apa, Anita?" Anita kemudian berkata sambil menghapus air matanya. "Ternyata di saat lomba tadi kaki Mas Rehan terluka, Mak." Ibu Rehan juga melihat luka kaki Rehan sambil menatapnya sedih. Rehan berkata, "Tidak apa-apa, Mak. Sebentar lagi akan sembuh. Sekarang ayo kita makan. Aku sangat lapar." Keesokan harinya ketika Rehan sudah berangkat ke sawah, Ibu Rehan dan Anita sedang sibuk memasak di dapur. Di saat itu tanpa sengaja Ibu Rehan berkata, "Ibu sangat bersyukur kalian bisa memenangkan lomba itu. Padahal lomba itu memang sangat sulit. Tetapi itu semua berkat usaha Rehan yang selama ini berlatih dengan sangat keras." Anita sedikit heran mendengarkan perkataan Ibu Rehan. "Berlatih?" Ibu Rehan segera menutup mulutnya. "Ups." Anita kemudian kembali berkata, "Ada apa, Mak? Apa maksud perkataan Emak?"